Dunia pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya digemparkan dengan kabar meninggalnya seorang siswa sekolah dasar yang dirundung teman-temannya. Bukan hanya dipukuli, korban juga dipaksa untuk menyetubuhi kucing dan rekamannya disebarluaskan. Korban depresi, murung tak mau makan hingga meninggal dunia. Kasus itu menambah catatan kelam dunia pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Anak-anak yang seharusnya tumbuh dalam suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, malah mendapat perlakuan di luar batas. Sejatinya sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberikan rasa aman dan nyaman. Tapi nyatanya masih banyak fakta yang jauh panggang dari api, termasuk dalam hal infrastruktur sekolah. Di Kabupaten Tasikmalaya ada ribuan ruang kelas yang rusak, tidak diperbaiki selama bertahun-tahun hingga akhirnya ambruk. Pihak sekolah sudah berkali-kali mengajukan permohonan bantuan, tapi pemerintah bergeming. Alasannya klise, tidak ada anggaran. Kejadian seperti itu dialami SD Negeri Bojongkapol, Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sudah melaporkan dan mengajukan bantuan sejak 2018, sampai sekarang pemerintah tak kunjung melakukan perbaikan. Bahkan kini 2 ruangan tidak bisa digunakan lantaran ambruk. Dari 6 kelas yang ada, hanya 2 yang layak digunakan. 1 untuk kantor, 1 lagi dipakai ruang belajar. Itu pun disekat agar bisa digunakan untuk 2 kelas. Yang layak pakai cuma sekelas, kan ini dipakai kantor. Yang 2 kelas itu, yang sana ya, yang di ujung dipaksain. Kalau hujan ada angin mah itu anak-anak dikeluarkan. Ini 1 kelas disekat, dipakai kelas 1 dan 2. Yang kelas 3, 4, 6 yang di ujung, tapi kan itu tidak memadai untuk dipakai. Kalau hujan ada angin itu anak-anak dikeluarkan, takut ketumban genting. Teti menjelaskan, sejak 2018 pihak sekolah sudah melaporkan kondisi ruangan yang tidak layak pakai. Tapi pemerintah tidak bergerak cepat. Akhirnya 2 ruangan yang sebelumnya dipakai kelas dan kantor itu ambruk lantaran kayu-kayu penyangganya lapuk dimakan rayap. Sekolah lantas menggunakan 1 ruangan yang sebelumnya dipakai tempat belajar mengajar menjadi kantor. Kemudian sejak 16 Juni 2022, setelah proses KBM diperbolehkan tatap muka, kelas 4 terpaksa belajar di bawah tenda karena tidak ada lagi ruangan yang bisa digunakan. Sebelumnya, para siswa belajar lesehan di sepanjang teras kelas. Itu teh karena klinik bohongan. Terus sering di awal. Tas bosan nabi ke kalau terus pala laun. Tinggal minta kantor di dieu kene. Oh iya kawitna kantor dan kantor kan di WC nya. Ieu teh WC. Enggal kan ieu agubrang teh ieu teh. Tapi ngawis ka Ari kapan itu da ieu tos kelas itu. Kelas genep gitu ieu. Jadi pisan tuh. Ieu ge kosong lebet. Lebet nama. Jadi ieu itu ya.
Bukan hanya tidak efektif, belajar di bawah tenda seperti ini membuat keamanan dan kenyamanan siswa jadi terganggu. Ke dalam tenda kerap ada anjing yang keluar masuk tanpa bisa dicegah. Apalagi kalau ada hujan yang lumayan deras, maka proses KBM terpaksa dihentikan. Teti mengaku malu pada orang tua siswa yang selalu bertanya kenapa anak mereka tidak belajar di kelas layaknya yang lain. Kendati sudah berkali-kali dijelaskan, tapi sampai sekarang masih ada yang mempertanyakan kapan kelas akan dibangun lagi. Padahal sekolah tidak punya kewajiban untuk membangun ruang kelas, karena sudah ada instansi di pemerintahan yang mengurusnya. Namun pemerintah selalu punya alasan kenapa hingga saat ini belum merenovasi kelas-kelas yang rusak. Kendati pihak sekolah sudah mengajukan sejak lama dan berkali-kali dikonfirmasi kembali, pemerintah tidak memberikan jawaban pasti. Pemerintah cuma melakukan verifikasi, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Saya merasa malu. Karena banyak orang, kenapa SD Inti seperti ini? SD Inti harusnya sudah bagus katanya gitu. Kalau ada yang kesini, jadi saya merasa malu gitu. Nanti jadi nggak bisa bicara. Kan saya mah tidak bisa membangun gitu aja. Saya yang jadi korban, Pak. Orang tua siswa. Kenapa Bu ini belum dibangun? Apakah Ibu udah laporin sekolah ini, kenapa Ibu diam aja gitu, kan merasa sakit gitu. Surat Al-An'am ayat 102 titik alenia baru garis baru alenia baru. Ayat Al-Quran di atas, ayat Al-Quran di atas, ayat Al-Quran di atas. Harapan saya sekolah ini mau dibangun, mau punya bangunan yang bagus karena anak-anak harus belajar dengan efektifnya, dengan baik gitu, mau dibangun. Saya belum punya perpustakaan, udah ngajuin dari dulu mau bikin perpustakaan, kan sekarang belajar merdeka harus ada perpustakaan. Nasib serupa dialami SD Negeri Linggamanik, Desa Bojong Kapol, Kecamatan Bojong Gambir. Lantaran ada 2 kelas yang ambruk, beberapa kelas terpaksa digabungkan dalam satu kelas. Kelas 1 dan kelas 2 digabungkan dalam satu ruangan dengan satu guru, begitupun kelas 3 dan kelas 4. Sedangkan kelas 5 dan kelas 6 masing-masing satu ruangan. Kepala SD Negeri Linggamanik, Maskun Saepul Holik menjelaskan, 2 ruangan yang ambruk itu diduga lantaran pihak pemborong asal-asalan dalam membangun. Pada 2015, sekolah mendapat bantuan dari pemerintah yang dikerjakan pihak ketiga. Namun kurang dari 2 tahun, genting dan atap kelas ambruk sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Sejak awal, pembangunan ruang kelas yang dikerjakan oleh CV itu memang penuh ketidakberesan. Selain pembangunannya asal-asalan, pihak pemborong tidak terbuka kepada sekolah. Bahkan setelah selesai membangun pun tidak ada penyerahan kunci, sehingga sekolah harus membongkar pintu agar bisa menggunakan kelas.
Namun belum 2 tahun dimanfaatkan, atap kelas sudah runtuh, sehingga tidak bisa digunakan proses belajar mengajar. Untuk menyiasatinya, sekolah menggabungkan 2 kelas dalam satu ruangan. Alasan kita gabungkan seperti itu tidak pagi siang gitu ya, tidak pagi siang. Kalau pertanyaan banyak gitu ya, kenapa tidak pagi siang? Saya tanya anak-anak dan orang tua juga agak keberatan dikarenakan mereka cukup jauh. Kalau siang pagi itu mereka tidak bareng berangkat gitu ya. Jadi orang tua juga merasa keberatan, takut di perjalanan dan sebagainya. Apalagi kalau terjadi hujan, termasuk salah satu kampung di sini ada namanya Kampung Cijambe dan cukup jauh. Kalau hujan itu karena ada sungai ya, jadi mereka itu kadang tidak berangkat ke sekolah. Ada orang tuanya yang bilang ke sini, paling ke gurunya telepon, aduh anak-anak tidak bisa berangkat, takut terjadi sesuatu. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, ya kita tinggal ya silahkan saja, nggak masalah gitu ya. Nanti kalau reda baru mereka datang ke sekolah. Banyaknya ruang belajar yang rusak di Kabupaten Tasikmalaya menjadi potret buram dunia pendidikan di kabupaten yang berusia 390 tahun ini. Saat akan dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Dindin Saipudin, enggan berkomentar. Alasannya, sebentar lagi ia akan pensiun. Di saat masih banyaknya kelas belajar yang rusak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya pada 2021 menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk membuat film dokumenter, termasuk menggelar festival film pendek dan lomba cipta lagu Sunda. Total anggaran untuk proyek tersebut mencapai 2 miliar rupiah lebih. Namun pihak sekolah tidak merasakan manfaat dari proyek miliaran itu. Beberapa sekolah yang ditanya apakah mendapat kiriman film-film dokumenter, mereka geleng kepala. Kalaupun ada, manfaatnya buat apa? Karena sekolah tidak mempunyai fasilitas memadai untuk menontonnya.